Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjadi semboyan pemersatu bangsa. Keberagaman yang ada di Indonesia mulai dari keberagaman budaya, ras, suku, bahasa, bahkan agama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang plural. Keberagaman yang ada di Indonesia ditandai dengan adanya berbagai akulturasi budaya. Masjid Cengho contohnya. Hadirnya masjid tersebut memberikan bukti bahwa keberagaman di Indonesia dapat hidup secara berdampingan. Masjid Cengho didirikan sebagai bentuk penghormatan kepada Laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam, yakni Cengho. Laksamana Cengho melakukan pelayaran ke Indonesia selain untuk berdagang dan menjalin persahabatan, juga menyebarkan agama Islam. Cengho memiliki pengaruh yang besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Masjid Cengho sendiri merupakan masjid dengan ornamen nuansa Tiongkok yang didominasi oleh warna merah, hijau, dan kuning. Masjid ini didirikan pada tanggal 15 Oktober 2001 dengan dihadiri oleh sejumlah tokoh Tionghoa, pengusaha tokoh masyarakat Surabaya, dan anggota PITI. Pembangunan Masjid Cengho didukung oleh dua organisasi besar Islam, yakni NU dan Muhammadiyah. Rancangan awal dari masjid ini diilhami oleh bentuk masjid New Ji di Beijing. Ukuran masjid seluruhnya yakni 21 x 11 meter dengan bangunan utamanya 9 x 11 meter. 11 meter diilhami dari panjang dan lebar Ka'bah saat dibangun pertama kali, sedangkan lebar 9 meter diambil dari Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Arsitektur yang menyerupai kelenteng menunjukkan identitas sebagai Muslim Tionghoa. Sedangkan untuk bagian atas Masjid Cengho berbentuk segi 8, yang dalam bahasa Tiongkok 8 artinya Fat, yang memiliki arti jaya dan keberuntungan. Sedangkan pada bagian imam terdapat pintu seperti gereja. Hal ini diartikan bahwa Islam mengakui adanya Nabi Isa sebagai utusan Allah yang menerima kitab Injil. Pada sisi kanan masjid terdapat relief Cengho dan armada kapalnya. Relief ini memiliki pesan kepada Muslim Tionghoa di Indonesia agar tidak risih dan sombong sebagai seorang Muslim. Berbagai keragaman yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia dipandang sebagai negara yang unik. Namun, apabila keragaman tersebut tidak disikapi secara bijak, akan sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Agama Islam di Indonesia menempati sebagai agama dengan mayoritas penganut terbanyak. Sebagai agama dengan mayoritas terbanyak, hendaknya umat Islam dapat menjadikan contoh akan pentingnya persatuan dan kesatuan, namun juga tidak melenceng dari ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Islam wasatiyah dapat menjadi jawaban bagi umat Islam di Indonesia. Wasatiyah dalam Islam bertumpu pada tauhid sebagai ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan dari segala lingkaran kesadaran manusia. Wasatiyah berasal dari kata wasatan, yang artinya di tengah-tengah atau pertengahan, adil dan terbaik. Wasatiyah juga layaknya seperti wasit, tidak bias ke kanan maupun ke kiri, dan merepresentasikan kebenaran secara adil. Maka menjadi muslim moderat adalah menjadi muslim yang berada di tengah-tengah, tidak bias ke kanan ataupun ke kiri. Ia menghukumi secara adil, yang benar dan yang salah tanpa memedulikan resiko-resiko yang mungkin akan diterima karena berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dan yang penting, menyampaikan kebenaran harus secara bijaksana, karena ketegasan harus diikuti kebijaksanaan, bukan kekerasan. Salah satu pendakwah milenial yang merepresentasikan Islam moderat atau Islam wasatiyah adalah dakwah yang dilakukan oleh Habib Husain Ja'far Al-Hadar. Melalui akun YouTube beliau, Jeda Nulis, dan bukunya yang berjudul Tuhan Ada di Hatimu, serta Seni Merayu Tuhan, Habib Husain mengemas dakwah dengan konsep Islam Cinta. Islam Cinta adalah formulasi dakwah Islam yang menekankan spiritualitas Islam yang berpusat pada cinta. Karena, apalagi Islam kalau bukan cinta. Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, bahwa kebenaran seperti cermin yang jatuh dari langit dan pecah di bumi. Ia disatukan dalam satu khasanah khusus keislaman atau lebih luas lagi, yakni keberagaman.